Terima kasih seluruh para pelayan yang bersama dengan tangan kuasa Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan. Dengan ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, kita hari ini peringati kenaikan Kristus. Setiap proses itu kita sudah lewati, ya. Kita sedang peringati Jumat Agung yang memperingati kematian Kristus. Kemudian kita juga memperingati hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Kristus. Dan setelah kebangkitan Kristus itu ada 40 hari. 40 hari menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya, 40 hari. Jadi dalam masa 40 hari itu terjadi penampakan. Jadi Yesus bertemu dengan dua orang yang berjalan ke Emmaus. Mereka berbincang dan Tuhan ada di situ. Kemudian Tuhan ada di kelompok orang-orang yang berbicara tentang bagaimana kubur Yesus itu menjadi kosong karena para wanita pergi untuk membuat lempar-lempar, ternyata batu itu sudah tergolak dan mereka melihat bahwa kubur itu kosong. Ya, lalu mereka mereka merasa heran dan tiba-tiba ada dua orang malaikat yang ada di situ dan menyampaikan kepada mereka, kamu cari siapa? Lalu mereka bilang, kami mencari tubuh Tuhan kami. Ya, jadi berita itu tersebar karena itu tempat itu kosong, membuktikan bahwa Yesus hidup. Tetapi waktu mereka datang menyampaikan kepada Petrus, dia bilang, Petrus, kamu percaya, ya, bahwa Yesus itu sudah bangkit, mayatnya hilang. Yang kata hilang ini dipakai oleh beberapa kelompok masyarakat pada saat itu untuk menerjemahkan bahwa tubuh Yesus itu kosong, sudah hilang, dicuri. Dan itu menjadi satu diskusi yang cukup pada 40 hari itu sebelum peringatan hari ini, ya, Yesus naik ke surga. 40 hari itu perbincangan itu terjadi dan Yesus datang di situ. Ya, Yesus tiba-tiba ada bersama dengan mereka di dalam kelompok-kelompok tertentu untuk menunjukkan kepada mereka bahwa saya hidup, tidak hilang. Ya, jadi kalau kita baca beberapa bagian firman Tuhan itu menjelaskan di situ, ya. Dan hari ini kita peringati bersama-sama 40 hari setelah, ya, kebangkitan Kristus. Nah, setelah 40 hari kebangkitan Kristus, baru tibalah masa Pentakosta. Karena Yesus dia naik dulu ke surga, baru Roh Kudus itu turun. Ya, jangan kita bingung kalau tadi malam saya dengar diskusi yang membingungkan. Ada ibadah persiapan besok, ibadah pencurahan Roh Kudus. Hari ini belum pencurahan, ini baru kenaikan. 10 hari dari hari ini, baru kita akan peringati hari Minggu tanggal 5 Juni. Itu hari yang pencurahan Roh Kudus atau Roh Kudus diturunkan. Jadi ini dia punya kronologis peristiwa bersejarah di dalam Alkitab. Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-50 hingga ayatnya yang ke-50. Bila jemaat Tuhan sudah mendapatkan amin, kita baca bersama-sama. Mereka membaca di situ kenaikan Yesus. Injil Lukas 24 ayat 50 hingga ayatnya yang ke-53. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Dari video singkat yang sudah kami lihat bagaimana kronologis peristiwa Yesus datang ke dalam dunia, tujuannya hanya satu, yaitu keselamatan manusia. Ya, hari ini kita peringati bersama-sama seluruh orang percaya. Hari ini memperingati kenaikan Kristus sebagai satu momen bersejarah bahwa Yesus kembali ke surga.
Lalu apa yang membuat sampai Yesus harus naik ke surga? Ya, apa gunanya? Apa pentingnya bagi kita peringatan ini? Ya, firman Tuhan menjelaskan banyak hal bahwa Yesus itu akan naik ke surga. Kenapa? Karena memang dia datang dari surga. Dia bukan milik dunia ini dan berasal dari dunia ini. Itu sebabnya dia datang atas izin Tuhan untuk misi penyelamatan. Ya, untuk misi penyelamatan. Ya, dia lahir ke dalam dunia sebagai bayi. Kita peringati Desember sebagai bulan Natal. Itu kelahiran Kristus, di mana Yesus Allah mengirimkan putranya yang tunggal datang ke dalam dunia untuk misi penyelamatan. 33 tahun Yesus hidup di dunia ini, hanya 3,5 tahun dia melayani dan selesaikan semua berita Injil itu dengan baik. Ya, tujuan apa yang dilakukan, yang disampaikan menjadi misi daripada Allah itu tercapai hanya dalam kurun waktu 3,5 tahun dia melayani Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayatnya yang keempat. Mari satu orang kalau sudah mendapatkan bisa baca untuk kita. Injil Yohanes pasalnya yang ke-17 ayatnya yang keempat. Ya, ada yang sudah dapat bisa membacakan untuk kita? Yohanes 17 ayatnya yang keempat. 17 ayat 4. Aku telah memperlihatkan semua di dunia juga dalam menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Iya, Tuhan bilang waktu dia kembali ke surga, dia sudah selesaikan, dia sudah memuliakan Allah dengan tugas mandat yang diberikan oleh Bapaknya kepada Yesus. Sudah selesai misi itu, misi keselamatan bagi setiap umat manusia. Ya, kita peringati Jumat Agung itu puncak daripada seluruh berita Injil, yaitu penebusan Kristus. Dia mati untuk menyelamatkan kita. Jadi waktu dia bangkit, dia naik ke surga, dia sudah selesaikan semua tugasnya dengan baik. Pertanyaannya bagi kita hari ini, apa tugas kita dari apa yang telah disampaikan oleh Yesus ini bagi kita? Amanat agung Kristus wajib kita pegang dan kita teruskan. Yesus naik ke surga, dia tidak bawa tugas itu, dia tinggalkan untuk kita. Jadi tugas untuk beritakan Injil itu harus kita teruskan supaya nama Tuhan dimuliakan di bumi dan di surga. Ya, yang kedua kita lihat kenapa Yesus naik ke surga. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Pembacaan panggilan beribadah atau berbakti tadi bagi kita. Ya, saya kembali baca untuk kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Ya, dengan perikop tadi rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan pergi, dia naik ke surga. Hari ini kita peringati itu untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang sudah percaya. Ya, percaya di dalam siapa? Di dalam Kristus. Karena penebusannya dia sudah kerjakan dengan selesai sempurna. Dia sudah mati di atas kayu salib, menebus semua pelanggaran dan dosa kita dari Adam sampai hari ini bahkan seterusnya. Ya, generasi berikut Tuhan sudah kerjakan satu kali untuk selamanya. Penebusan itu sempurna. Dia bayar dengan harga dirinya sendiri. Ya, dengan darahnya sendiri. Kita tidak tukar dengan apapun. Tuhan tebus itu, keselamatan itu dia bayar dengan dirinya. Sekarang dia bilang apa? Semua sudah selesai. Dia pergi menyediakan tempat supaya di mana Tuhan berada, kamu pun yang percaya akan menuju ke sana punya tempat tinggal. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita bikin bangun rumah besar-besar, kita bangun segala macam, kita punya
bangkit, dia tidak bisa tembus tembok. Ya, dia jalan melalui pintu, dia tidak bisa tembus tembok, dia tidak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena dia masih manusia sejati, sama dengan kita. Tetapi ketika dia bangkit, kita tadi menyaksikan dalam video. Mereka bingung dalam kelompok itu pintu ditutup, dia ada di situ. Kenapa dia sudah tidak bisa terbatas oleh tembok? Dia bisa ada di situ. Ya, lalu kalau dia hanya putar di Yerusalem saja di tanah Palestina sama saja. Ketika dia tidak naik ke surga, Roh Kudus itu tidak akan dicurahkan. Kenapa? Kalau dia masih terbatas secara tubuh fisiknya, Roh Kudus yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya waktu Yesus naik, dia bilang kamu tinggal sampai Roh Kudus dicurahkan, baru kalian bisa pergi beritakan Injil. Ya, beritakan kabar apa? Kabar penebusan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus secara sempurna. Dan hari ini Yesus naik ke surga, siapkan tempat untuk sekian banyak manusia yang percaya kepada Yesus. Itu sebabnya mari kita kerja, teruskan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jangan kita bosan, jangan kita bingung, jangan kita ragu. Rumah kita itu ada di surga, bukan di bumi ini. Jadi pikiran dan hati kita itu harus berbawa ke surga. Hidup ini hanya sementara. 70 tahun kalau yang sesuai dengan firman Tuhan, lebih itu hanya anugerah. Tetapi kesukaannya ialah penderitaan. Untuk apa kita habiskan waktu kita dengan segala hal yang tidak memuliakan Tuhan? Rumah kita yang kekal ada di surga. Yesus bilang, saya pergi siapkan tempat untuk kalian. Ya, saya pergi siapkan tempat untuk kalian supaya semua kalian yang percaya bisa ada di sini. Kalau Yesus tidak naik ke surga, dia belum bisa siapkan tempat. Kita akan tetap berputar di sini karena dia masih di bumi. Itu sebabnya penting mereka kembali ke surga supaya kita punya tempat. Ya, kita ada tempat di sana. Hari ini kita bersuka cita, kita percaya bahwa kita bekerja melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita sedang membangun investasi kita di surga. Ya, saya tadi mau kesaksian di sini, tapi saya pikir satu kali di sini. Bapak Ibu, saya punya satu kesaksian yang kemarin saya belum tahu ke ibadah perkawan. Waktu saya punya teman-teman bangun rumah, beli mobil, kendaraan dan segala macam, mereka tanya sama saya, "Baru punya apa?" Saya bilang, "Saya punya dompet ini, saya tabung di surga. Jadi saya tidak punya investasi di sini." Lalu kita lihat di rumah, mama tua di rumah ini juga, kakek Esther ini juga dia urus tanggung jawab pelayanan di Jompo. Dia punya gaji setiap bulan karena kami yang tahu, saya yang aku. Setiap bulan itu hanya untuk dia bayar honor berkhotbah. Karena di Jompo itu sama dengan sekolah minggu. Persebannya 2.000, 1.000. Baru 1.000, 2.000 itu kita bisa bayar berkhotbah yang datang 1 minggu 2 kali, hari Kamis dan hari Minggu. Harus bayar berkhotbahnya. Tidak ada, terpaksa dia punya gaji 1 bulan itu habis hanya untuk setiap selanjutnya sejak dia mulai kerja di situ urus pelayanan, dompetnya habis untuk pelayanan. Lalu beberapa hari, 2 minggu, 3 minggu yang lalu ada orang datang dan bilang kepada dia bilang, "Ibu, kami ada lokasi tanah itu lahan padi yang disiapkan oleh Presiden SBY. Itu penerima yang siap dan mau dihibahkan, tinggal 10 kambing untuk 10 orang, tapi itu harus untuk orang padi asli. Orang padi masih orang Jepang asli. Tinggal 10 kambing." Oh ya, langsung mereka datang dan sampaikan ke sini, "Boleh kita pergi lihat." Hari satu mereka pergi betul. Dia sudah sampai di Arus, dia telepon saya bilang, "Ambil satu untuk saya." Bapak Ibu, lokasi besar seperti stadion NMB itu berapa ratus juta sekarang, atau mungkin bisa lebih. Tetapi kami hanya bayar di bawah dari 20 juta, di bawah dari 15 juta. Kami memiliki lokasi padi itu. Sertifikat Presiden akan berikan karena itu lahan padi nomor 2 di Papua setelah Merauke akan dibahas. Siapa yang nanti kerja, kita itu berlayar, itu tidak harus berburu. Itu tidak tahu olah tanah. Semua koperasi akan olah. Baik dari dulu tanamnya sampai semua kita yang terima hasil beras tiba dan uang. Tuhan siapkan semua. Ya. Jadi mari kita kerjakan, kita investasi untuk Tuhan. Tuhan tahu kita punya masalah. Dia kalau ada di surga, dia akan perintahkan berkat untuk kita. Lalu kenapa kita ragu? Mari kita melayani Tuhan dengan sungguh. Ya. Yang ketiga, kenapa Yesus naik ke surga? Kita mari lihat firman Tuhan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-7 ayat 25 dan Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Ibrani pasal 7, ya kita baca pasal 6 dulu, ayat 19 dan 20.
20, kemudian Ibrani 7 ayat yang ke-25. Ibrani 6 ayat 19 dan 20, demikian bunyi firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sama yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selamanya. Pasal 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25 firman Tuhan berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh ia datang kepada Allah, sebab ia hidup seperti senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Hari ini waktu Yesus naik ke surga, dia menjadi pengantara kita, ya. Dia menjadi pengantara itu antara kita dan Allah. Jadi apapun yang menjadi masalah kita, Yesus adalah pengantara kita kepada Allah. Kalau kita punya masalah, hari ini Yesus ada di sana, dia berdoa untuk kita. Ada bagian firman Tuhan lain bilang dia menjadi pensyafaat bagi kita. Kalau dia menjadi pensyafaat dan matanya tidak pernah terlelap dan tertidur, lalu apa yang menjadi pergumulan kita? Tuhan sedang melihat kalau dia sedang mendoakan kita. Ya, beberapa hari yang lalu saya kasih WA firman Tuhan bagi beberapa anggota jemaat itu. Saya sudah kirim itu nomor-nomor yang ada. Saya bilang, jika kalian punya masalah, anggap saja bahwa Yesus ada di kamar sebelah. Dia bukan di surga. Kalau di surga kita anggap terlalu jauh. Tetapi kalau dia hanya dipesankan oleh tembok rumah kita, berarti dia terlalu dekat. Ya, dia terlalu dekat. Dia di surga sana, sesungguhnya dia ada di rumah kita. Kalau kita punya 2 kamar, maka kamar yang satu kita tidur, kamar yang satu anggap saja itu Allah ada di situ, Yesus ada di situ. Dan kalau dia sendiri bikin apa? Dia sedang berdoa untuk setiap kelemahan kita. Dia sedang bersifat di situ untuk kita. Anggap saja dia ada di dalam rumah kita, supaya kita tidak anggap bahwa dia ada di surga, dia jauh. Mungkin kita mesti langit saja biru. Kita naik ke sana masih ada langit yang lain. Tetapi kalau kita pikir bahwa kita anggap dia ada di samping belakang sebelah kamar kita, terlalu dekat dia dengan kita. Kalau hanya di dalam rumah, iya toh, terlalu dekat. Jadi masalah kita dia dengar, yang kita percaya dia dengar. Dia sedang melihat apa yang kita alami. Dia sedang memperhatikan, ya. Jadi dia pergi menjadi pendoa syafaat bagi kita. Waktu kita tidak berdoa, waktu kita dalam kelemahan, waktu kita dalam kesusahan, dia menjadi pensyafaat bagi kita. Hari ini kita harus merasa bersyukur kepada Tuhan, karena waktu dia naik ke surga, selain dia siapkan tempat, dia juga mendoakan kita. Semua kelemahan, masalah, pergumulan dan apa yang kita alami, dia sedang berdoa untuk kita hari ini dan setiap hari. Jadi jangan pikir masalah itu terlalu besar, Yesus tidak ada. Dia sedang berdoa karena dia menjadi pengantara kita, ya, kepada Allah. Lalu saya senang juga lihat di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20, di situ dikatakan Yesus itu seperti Saul, ya. Pengharapan itu adalah Saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita, ya. Bapak Ibu tahu Saul itu seperti jangkar. Jangkar itu tidak dipakai di pesawat, itu hanya di kapal laut, ya. Jangkar itu dipakai di kapal laut. Setiap kapal-kapal putih yang besar, ya, mereka harus turunkan jangkar itu ribuan meter, ribuan panjang. Mereka jadi begitu kalau jangkar itu sudah sudah tertanam di dasar. Kapal putih besar yang sekian ratus penumpang itu tidak akan terombang-ambing atau tidak hanyut. Dia akan tertahan di situ, ya. Itu sebabnya pelabuhan-pelabuhan begitu dekat itu jangkar diturunkan. Kalau kita naik kapal laut, ya, mau sandar kiri atau sandar kanan, itu ada instruksi langsung dari nakoda. ABKD buka belakang, siapkan kapal sandar kiri. Itu kalau sandar kiri. ABKD buka belakang, siapkan kapal sandar kanan. Waktu instruksi itu diturunkan, ya, ini kalau yang naik kapal laut sudah hafal, ya, sudah hafal komando ini. Kalau kita masih tengah laut, tapi kalau ada instruksi ini berarti kita sudah tahu bahwa itu sudah siap. Apa maksudnya sandarkan kapal? Turunkan Saul, jangkar itu diturunkan. Turunkan supaya dia pegang kuat, ya. Dia pegang kuat. Jadi
sekian sekian itu kan harus tambah bahan bakar. Jadi kalau sudah ada di situ berarti mereka harus pengisian dan segala macam. Itu sebabnya jangkar itu diturunkan, ya, supaya kuat. Sekarang jangkar kita itu siapa? Ya, itu Tuhan. Waktu imam besar mempersembahkan korban penebusan itu 1 tahun 1 kali, ya, dalam peraturan perjanjian lama. Penebusan itu ada dosa, ada segala macam yang dibawa. Sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan,